Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyya mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka ilma lana ma illa ma 'allamtana ma yanfa'u. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube panjang saya yang mungkin saya akan upload sering sekali karena beberapa alasan, yaitu saya ingin bisa mengedukasi lebih panjang lagi dan bisa berinteraksi lebih luas kepada teman-teman sekalian yang menonton video saya. Mungkin misalkan masih sedikit videonya ataupun masih banyak yang nonton, tetapi saya ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah konsisten menonton ataupun menyaksikan channel saya. Doakan channel saya ini supaya lebih besar lagi dan saya bisa membuat salah satu legasi ataupun salah satu misalkan bikin salah satu podcast ya. Saya ingin kayak harapan memiliki impian ingin membuat podcast Islam dan ya tentunya bisa punya studio ataupun punya misalkan dari AdSense itu saya gunakan untuk keperluan dakwah lagi. Tentunya ini tidak menjadi hal yang salah bagi kita, misalkan kita niat konten untuk menyebarkan dakwah dan untuk mencari uang, karena kita niat rezeki halal, kita ingin menyebarkan dakwah lebih luas dan kita semua dilimpahkan salah satu kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena atas hasil usaha kita. Oke, kembali lagi kepada pembahasan. Kali ini saya akan membahas tentang arti kemerdekaan Indonesia ya pada tanggal 17 Agustus 1945. Tidak terasa negeri ini sudah 81 tahun merdeka dan kita semua sudah merasakan bagaimana di zaman sekarang. Ya mungkin saya hidup di tahun 2003 saya lahir ya. Saya termasuk Gen Z generasi ketiga dan saya merasakan banyak sekali periode zaman-zaman presiden ya. Saya melalui, kalau nggak salah saya kan masih kecil ya waktu itu, tidak salah presidennya itu Ibu Megawati ya, dari Ibu Megawati, kemudian Pak SBY dan kemudian Pak Jokowi dan sekarang Pak Prabowo Subianto. Ini semua tidak terlepas dari mana saya alhamdulillah dikasih karunia Allah Subhanahu wa taala hidup untuk bisa menyaksikan negara ini maju dan berkembang, dan saya doakan semoga para pemimpin di Indonesia ini yang bisa amanah terhadap rakyatnya, yang bisa menjadikan negeri ini tentram, aman, damai. Dan saya juga sebenarnya mendoakan orang yang korupsi ataupun yang di negeri ini supaya mereka sadar kembali taubat bahwa jangan sampai menyalahgunaan menari di atas penderitaan masyarakat. Ya bagaimana masyarakat sekarang ini benar-benar ingin tahu eksistensi merdeka yang sesungguhnya itu hanya butuh sejahtera saja. Buatlah, saya ingin pemerintah itu buat salah satu kebijakan yang memang bisa bermanfaat bagi rakyat dan tidak menyengsarakan mereka. Kebayangkan kita sekarang realita menghadapi salah satu lapangan pekerjaan yang semakin berkurang, anak muda ataupun sarjana yang masih nganggur, ketimpangan ekonomi, dan banyak sekali sekarang yang menengah ke atas itu udah jadi bawah dan yang miskin itu tetap miskin. Nah, saya melihat salah satu realita di negeri ini tuh banyak sekali hal yang harus dibenahi. Makanya kita semua harus berusaha dan maksimal mungkin kita menjadikan salah satu negara ini menjadi negara yang lebih aman. Oke, kembali pada pembahasan. Apa korelasinya kemerdekaan 17 Agustus ini di Indonesia dengan 1945 dengan korelasi Al-Quran dan Hadis? Mari kita bahas sesuai dengan di Quran surat Al-Qasas ayat 5. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nuridu an namunal ladzina sudifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warisun." Yang artinya, dan kami hendak memberikan salah satu karunia di muka bumi ini kepada orang-orang yang tertindas dan kami telah mewarisi kepada mereka apa yang berada di bumi. Jadi menurut salah satu tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan di ayat 5 ini Al-Qasas ya. Menurutnya adalah maksud dari negara tertindas ini adalah ketika waktu itu Fir'aun ataupun kaum Yahudi itu dijajah oleh maksudnya gini, kaum Yahudi itu dijajah oleh Fir'aun pada masa kepemimpinan Nabi Musa, dan Nabi Musa pun diutus menjadi seorang nabi untuk bisa membebaskan negeri itu dari belenggu Fir'aun yang sombong dan dia jadi pemimpin yang arogan ataupun yang mengaku dirinya Tuhan. Jadi eksistensinya, saya melihat bahwa karakter Fir'aun ini mungkin ada di beberapa salah satu pemimpin yang memang memiliki kerakusannya, tapi saya tidak menyebutkan pemimpin siapa. Tetapi kalau realitas zaman sekarang yang korupsi itu ibaratkan seperti itu. Jadi Fir'aun ini adalah pemimpin yang zolim ya kepada masyarakatnya, karena
dia dia menjadikan masyarakatnya itu budak. Bayangkan anak laki-laki yang baru lahir itu dibunuh karena ketakutan dia dibunuh oleh seorang yang nanti akan menghancurkan kekuasaannya, yang tidak lain tidak bukan adalah anak Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu saat itu waktu kecil itu tidak secara sadar Fir'aun telah merawatnya. Padahal sebenarnya maksud dari mimpi itu adalah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Fir'aun untuk dia kembali kepada Allah, bertobat dan menjadikan negeri itu negeri yang damai tanpa menzolimi orang lain. Tetapi Fir'aun itu bebal ya, dia tuh sombong gitu. Dia gak mau ikut seruan yang dari mimpi itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka seolah-olah dia itu menjadi ancaman mimpi itu. Nah, karakter pemimpin seperti itu apakah ada di zaman sekarang? Tentunya saya melihat ada gitu. Orang yang tidak mau dinasehati, orang yang misalkan dia itu salah tetapi dia tidak mau menerima kritik, dan pada akhirnya negara tersebut pada ujungnya jadi tidak maju ataupun kebijakannya kurang kepercayaan kepada masyarakat dan kita masih stuck di sini-sini aja. Maka sebenarnya jadikan kritik itu salah satu ancaman, tetapi evaluasi bagi seorang pemimpin bagaimana memimpin negara ini dengan baik. Begitupun kita sebagai masyarakat juga saling menasihati atas kebenaran. Kalau misalkan negara ini ingin maju, maka lakukanlah prioritas mulai dari diri sendiri. Kita ubah SDM kita menghargai anak karya bangsa kita gimana, terus kita senantiasa mencintai negara ini dengan penuh kebanggaan. Kita tunjukkan keramah tamahan kita kepada negara orang lain, kita tunjukkan bagaimana kita maju dalam segi sumber daya alam, memanfaatkannya, tidak korupsi, tidak kepentingan satu pihak. Itulah yang kita harapkan sebagai salah satu masyarakat negara ataupun pemimpin yang ada di negeri sekarang. Maka menurut saya 17 Agustus 1945 di Indonesia sekarang berumur 81 tahun, masih banyak PR yang harus kita ingin lakukan untuk membenahi negara ini agar lebih maju adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ya semoga harapannya ke depannya pemerintahan bisa bersih ataupun masyarakat juga menerapkan budaya mulai dari hal kecil, jauhi korupsi, dan senantiasa jadilah orang yang rukun ataupun masyarakat yang benar-benar harmonis. Kemudian di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ya, ayat 13, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha yuhibbul muttaqin, yang artinya maaf jika koreksi ayat terakhir salah, jadi koreksi saja ya teman-teman. Jadi maksud di ayat tersebut adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling berkenal ya. Dan hendaknya kita itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik amalannya, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini adalah salah satu ayat yang nyambung ya dengan pada sekarang. Di dunia ini kita hidup berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita ras ataupun kulit yang berbeda. Kita lahir memiliki banyak sekali perbedaan di negara ini. Orang Indonesia beda, orang Jepang beda, orang Inggris, Eropa beda, orang Amerika beda, orang Afrika beda. Semuanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tetapi apa yang menjadikan kita satu, teman-teman? Yang menjadikan kita satu adalah itu, saling mengenal antara satu sama lain. Jadi itulah hubungan bermasyarakat itu seperti itu. Jadi hubungan toleransi ataupun nilai Islam itu sudah diterapkan jauh sebelum sekarang Indonesia merdeka. Jadi yang paling penting, nilai-nilai yang paling penting, kita boleh berbeda-beda dalam segi apapun. Kan ada istilah kan di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Yaitu satu tujuannya apa? Negara kita adalah negara dengan Tuhan yang Maha Esa, kita menyembah Tuhan dan kita tidak menganut paham ateis. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam Pancasila itu adalah yang adil terhadap masyarakat, dan beradab itu adalah berakhlak baik dari sejak dini. Generasi emas Indonesia dan kita sebagai masyarakat, persatuan Indonesia, kita negara bersatu, tidak berpecah belah. Kita menganut sistem demokrasi di mana untuk rakyat oleh rakyat, dan masyarakat juga menerima kesejahteraan tersebut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya rakyat haruslah menjadi salah satu pion utama bagaimana keadilan itu tercipta. Kita sebagai rakyat adalah negara yang memang
bebas dalam berpendapat. Kita mengkritik pemerintahan yang memang tidak sesuai dengan yang dijalankan masyarakat. Kritik itu bukan berarti ancaman. Kritik itu bukan menjadi kayak istilah antek-antek asing. Kritik itu bukan menjadi istilah kayak masyarakat ini dianggap sebagai orang yang mengganggu. Bukan seperti itu. Tapi permusyawaratan perwakilan, yaitu perwakilan dari rakyat untuk bisa membebaskan ketimpangan di negeri ini dan segala apapun problematikanya, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, yang artinya keadilan bagi seluruh negeri, mau wilayah Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, semuanya sama rata. Keadilan ingin diciptakan di negara ini. Maka saya yang ingin harapkan di konten saya tentang kemerdekaan Indonesia, saya berharap banget kepada masyarakat ataupun kepada pemerintah supaya menjadikan negeri ini lebih maju ke depannya. Jadi karena di tahun ke-81 kemerdekaan ini kita memaknai dengan penuh kedalaman hati dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini aman dan agar negeri ini tidak menjadi salah satu gangguan dari internal ataupun eksternal. Kita mengharapkan kesejahteraan itu bagaimana keadilan. Minimal kalau misalkan belum bisa menjadi negara maju, kita minimal bisa merubah diri kita yang sekarang. Kita bangkit untuk bisa lebih baik lagi ke depannya, pemerintahan yang lebih benar-benar bisa mengayomi masyarakat, karena seperti yang kita tahu pemimpin itu berat tugasnya. Bayangkan nanti di hari kiamat diberi pertanggungjawaban apa pemimpin, apalagi memimpin suatu negara. Misalkan kita sebagai seorang ayah, nanti calon ayah laki-laki, kita juga akan nanti diberi pertanggungjawaban. Semua apapun kita akan diberi pertanggungjawaban di hari akhir. Tapi yang paling pasti adalah kalau kita misalkan menjalankan perintah dan amanah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kita tidak usah takut karena kita sudah berada di jalan kebaikan. Nah, yang paling takut itu adalah kita udah berbuat salah tetapi kita tetap diam atas kesalahan itu dan tidak mau diterima kritik, ataupun kita tetap menjalankan kesalahan itu dan terus bebal. Nah, itu yang harus kita takutkan, orang seperti itu. Jadi saya ingin minta semoga kemerdekaan ini menjadi salah satu hal yang memang bisa bermakna bagi generasi muda dan yang lainnya. Menurut saya, kalau pendapat pribadi ya, Indonesia ini perlunya yang saya benahi kalau realita zaman sekarang ya, ini pendapat saya pribadi. Yang pertama itu sekolah ya. Sekolah itu masih kurang gitu dalam fasilitasnya, masih banyak kayak gini. Kemudian beasiswa juga. Kemudian yang banyak lagi apa ya? Contohnya itu saya koreksi itu SDM negara kita. Negara kita itu tidak mengapresiasi orang yang maju di bidang teknik ataupun di bidang yang inovasi itu. Kita mobil masih impor kan dari negara lain. Kita tidak coba membuat impor negara atau ekspor negara sendiri lah. Dan sumber daya alam juga sama. Kita kan salah satu penghasil nikel terbanyak di dunia. Kita tidak memanfaatkan sumber daya alam tersebut untuk dipakai sebagai salah satu bahan untuk membuat aki ataupun mobil itu. Harusnya itu jadi poin tambahnya ya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penghasil kopi dan banyak sekali, kita harus memanfaatkan semua itu untuk kemajuan kita sendiri. Jadi poin yang paling penting yang ingin saya koreksi, negara ini ataupun masyarakat kita itu masih belum bisa percaya akan ini ya, keyakinan diri sendiri. Padahal kalau kita lihat negara Jepang, di negara Jepang dalam sepak bola aja mereka lokal kan, semuanya pemain lokal, tapi itu mereka dibentuk bertahun-tahun. Itu dia tidak bisa dijalankan dengan semalam ya. Semuanya butuh proses juga. Saya harapkan itu Indonesia itu seperti itu, negara yang percaya pada negara sendiri, berproses, dan kita itu tidak pernah membuang waktu. Jangan membuang waktu dengan hal-hal yang tidak bisa memanfaat maslahat bagi umat gitu. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan, opini saya ya teman-teman. Dan selanjutnya di dalam salah satu ayat Al-Quran, surat apa ya, saya lupa lagi. Ya pokoknya mah berbunyinya gini, wa isqala Ibrahim robij al-haza baladan aminan warzuq ahlahu wa minas samarot, yang artinya ya Allah, Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah satu negeri ini negeri yang aman dan salah satu negeri yang diberi kelimpahan buah-buahan. Jadi maksud di sini adalah negara kita yang dianugerahi sumber daya alam yang banyak, tentunya menghasil ekspor buah-buahan, sayuran yang tentunya bisa mencukupi kebutuhan sandang pangan dan papan masyarakat. Maka manfaatkanlah hal tersebut. Itu adalah salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Indonesia dengan iklim tropis dan iklim yang benar-benar mendukung demi kemajuan suatu negara, kita harusnya memanfaatkan anugerah tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu adalah salah satu
salah satu pidato tentang kemerdekaan Indonesia. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, HUT RI ke-81. Semoga negara ini merdeka, berjaya, dan maju ke depannya. Indonesia lebih maju dan lebih baik ke depannya. Agama dan hal apapun kita bisa renungi bersama-sama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.